Halo sahabat pelajar, selamat datang di channel YouTube Mitra Pelajar Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang UTBK Fisika tahun 2019. Yuk kita simak bareng-bareng. Pada soal nomor 1, ini adalah konsep tentang efek Doppler. Nah, kita baca dulu soalnya. Sebuah bus bergerak dengan kelajuan 20 meter per detik sambil membunyikan klakson dengan menghasilkan frekuensi 960 Hz. Seorang pengendara motor di depan bus bergerak dengan kelajuan 10 meter per detik searah dengan bus. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per detik, maka pengendara motor akan mendengar klakson dengan frekuensi sebesar. Nah, untuk soal ini, maka kita harus gambar dulu untuk kasusnya. Pada soal tersebut, kita tahu bahwa ada bis, ada motor, mereka bergerak dengan searah ya. Jadi ini kan kita udah tahu dia itu searah. Nah, karena dia searah, nah misal motor berada di depan, ini kita punya dia kecepatannya adalah berapa? 10 meter per sekon. Kemudian busnya itu dia bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, di sini yang membunyikan klakson adalah si bis. Maka bis itu kita namakan dia sebagai sumber, sedangkan pengendara motor itu adalah pendengar. Maka ini Vs, ini Vp. Nah, selanjutnya pada konsep efek Doppler, kita punya konsep itu seperti ini. Kalau kamu punya pendengar, ada sumber. Jika pendengar mendekati sumber, maka Vp-nya positif. Pendengar menjauhi, Vp-nya negatif. Vs mendekati, Vs-nya negatif. Menjauhi, Vs-nya positif. Nah, sehingga untuk efek Doppler secara umum rumusnya dapat dituliskan Vp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Nah, karena ini kasusnya mendekati, sumber mendekati pendengar, berarti ini nanti nilainya negatif, sedangkan pendengar menjauhi sumber, nilainya juga negatif. Langsung kita masukin rumusnya, Vp sama dengan tadi ini adalah kecepatan di udara, ini kita sebut dia V. Maka 340 pendengar mendekati, berarti dia pendengar menjauhi, berarti dia negatif 10. Sumber mendekati pendengar, berarti negatif juga ya. 340 negatif 20 dikali 960. Maka ini hasilnya adalah 330 dibagi 320 kali 960. Ini kita bisa coret hasilnya 3, maka jawabannya adalah 990 Hz. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, disajikan pada gambar ada sebuah balok diberi gaya F membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontalnya. Nah, untuk kasus seperti ini nanti kita akan urai dulu gaya-gayanya, kemudian kita baru bisa tentukan untuk apa yang ditanyakan pada soal. Sebuah balok bermasa 2 kg dengan percepatan gravitasi 10 meter per detik dan bidang geraknya tidak bergerak. Tentukan gaya normal pada balok. Nah, untuk mencari gaya normal tadi sudah kakak sampaikan bahwa kita harus urai gaya-gayanya. Untuk benda yang punya massa, pasti dia akan punya gaya berat, V. Nah, sedangkan F ini akan terurai ke sumbu X dan sumbu Y. Berarti ini nanti ada terurai ke sini sama ke bawah. Yang mengapit sudut, kita sering bilang pit dot cos, ngapit sudut ketemu cos. Maka ini kan dia mengapit sudut yang diketahui. Maka ini kita katakan F cos, sedangkan yang di atas ini kita sebut dia F sin theta. Nah, gaya normal kemana sih? Gaya normal itu adalah gaya yang ditimbulkan permukaan benda
karena dia menerima berat atau beban di atasnya. Ini namanya normal. Nah, sehingga untuk mencari normal, karena yang di sini ditanyakan adalah normal, itu kita cukup meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Maka kita tentukan resultan sumbu Y. Resultannya resultan gaya ya. Resultan gaya sumbu Y itu kita bisa tulis rumusnya pakai sigma Fy sama dengan 0. Nah, kita lihat sigma Fy itu kan yang ada di sumbu Y, berarti dia yang vertikal, atas atau bawah. Nah, kita anggap misal yang ke atas tadi udah ada N, yang berlawanan sama N berarti nanti ada F sin, ada W sama dengan 0. Habis ya, yang bekerja pada sumbu Y. Nah, maka kita sisakan N yang di sebelah kiri, karena kita mau tanyanya N, berarti kita punya W ditambah F sin theta. Nah, langsung kita masukkan untuk nilai-nilainya. W itu adalah M kali G ditambah F sin, berapa dia? Sin 60. Nah, langsung kita masukin angkanya ya. M-nya adalah 2, masanya W-nya, G-nya adalah 10, F-nya adalah 10, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Coret ya. Ini kita bisa coret, ini dicoret hasilnya 5. Maka nanti kita punya untuk hasilnya adalah 20 ditambah 5 akar 3. Nah, ternyata di opsi tidak disajikan ini. Berarti kita otak-atik supaya menghasilkan angka sesuai yang disajikan pada opsi. Nah, ini kan paling mendekati, misal kita keluarkan angka 5, ya kan, 5-nya kita keluarin 20. Kalau 5-nya udah dibagi berarti ini tinggal 4 tambah 5-nya udah dikeluarin ya, 1 akar 3. Atau jawaban yang paling mendekati adalah yang E. Yang E ya jawabannya. Soal selanjutnya, ini kita akan membahas tentang fluida. Jadi di gambar ada benda yang dicelupkan ke dalam suatu wadah berisi fluida tertentu. Kita baca dulu soalnya ya. Sebuah bola massa jenisnya ρ dan massa m dicelupkan ke dalam air dengan volume bola tercelup setengahnya. Besar gaya F diberikan pada bola dan bola tenggelam seluruhnya. Jika akibat hal tersebut ketinggian air naik setinggi H dari permukaan awal, maka luas penampang bejana tersebut adalah, nah yang ditanya adalah luas penampang bejana. Kamu ingat lagi ya, untuk menghitung suatu volume itu kan pasti kalau dia bentuknya tabung, misal kita punya ini adalah luasannya adalah A, sedangkan di sini adalah tingginya adalah T, maka untuk menghitung volume tabung itu adalah kita punya luas alas dikali tinggi. Itu untuk volume tabung. Nah, pada kasusnya kalau kita baca kasusnya, jadi ini adalah pada kondisi mula-mula. Ini ada bola, dia tercelup sebagian. Nah, sebagian itu berarti hanya setengahnya ya. Ini kita asalkan misal setengahnya. Nah, waktu dia diberi gaya, semua volumenya tercelup. Berarti kalau kita gambar, nah kayak gini ya. Ini ada bendanya jadi tercelup seluruhnya ketika dia diberi gaya F. Nah, ini F, terjadi kenaikan di sini setinggi H. Ingat pada konsep hukum Archimedes itu kan dia bilang bahwa volume benda yang tercelup sama dengan V yang tumpah kalau pada suatu wadah. Jadi konsepnya adalah hukum Archimedes itu adalah volume celup itu sama dengan volume yang tumpah. Nah, cuma pada kasus ini dia kan nggak tumpah, dia masih tertampung di tabung tersebut. Nah, sehingga kita bisa katakan volume yang tercelup itu berapa? Volume yang tercelup adalah setengah dari volume volume bola. Adalah setengah volume bola, sedangkan volume yang tumpah itu sama kayak kenaikan air, atau kita bisa bilang A
dikali dengan kenaikannya H. Oke. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah H, maka yang ditanya adalah A, maka kita bisa turunkan rumusnya. A sama dengan setengah dikali volume bola dibagi dengan H. Nah, ingat lagi yuk bahwa rho itu sama dengan M per V. Maka kalau kamu mencari besarnya V, maka kita bisa katakan V itu adalah M dibagi rho. Maka untuk mencari besarnya A, bisa kita tulis kayak gini. A sama dengan setengah, V-nya kita ganti M per rho, H-nya tetap di bawah. Nah, maka jawaban yang paling mendekati adalah yang C. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini adalah soal tentang listrik dinamis. Nah, kita baca dulu ya soalnya. Yang pertama, dua buah sumber tegangan listrik, dua buah hambatan identik dan sebuah ampermeter ideal disusun pada rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Sumber tegangan E1 adalah sumber tegangan yang dapat diubah-ubah, sedangkan sumber tegangan E2 adalah tetap. Nah, sumber tegangan E1, kenapa dia bisa diubah? Ini gambarnya ditunjukkan ada panahnya ya. Jadi dia bisa diubah besarnya. Nanti disajikan pada gambar. Ini selanjutnya, grafik antara arus yang terbaca pada ampermeter dan E1 ditunjukkan pada gambar B. Jika tegangan pada sumber E1 adalah 0, beda tegangan antara B dan E pada rangkaian adalah. Nah, kita ingat lagi konsep paralel, itu tegangan pada BE akan sama dengan tegangan pada DC ya, dan akan sama juga tegangan pada ini AF. R disusun secara paralel, maka ini kalau kita turunkan, kita bisa tahu 1/R paralel itu sama dengan 1/R ditambah 1/R. Maka kita punya 1/R paralel itu besarnya adalah 2/R, atau R paralel itu adalah R per 2. Untuk menghitung besarnya tegangan E2 itu kita pakai konsep GGL. Jadi E itu sama dengan I R plus R kecil atau hambatan dalam. Nah, karena di sini disajikan tegangannya ada 2, maka kita tulis E1 tambah E2 sama dengan I. R-nya adalah R paralel ya. R paralel. Sedangkan hambatan dalamnya kan nggak ada, berarti kita tulis R paralel aja. Berarti kita punya bentuk umumnya E1 plus E2 sama dengan I kali R per 2. Nah, sekarang untuk mengerjakannya kita lihat untuk grafiknya. Grafiknya ini ada, kita pakai dua bagian. Ini misalnya bagian yang pertama, ini kita pakai bagian yang kedua. Di bagian yang pertama kita dapatkan bahwa besarnya E1 0,5, sedangkan I-nya adalah 5. Berarti kita punya E1-nya 0,5 volt, sedangkan I-nya adalah 5 ampere. Sedangkan di bagian yang kedua kita dapatkan E1-nya adalah 3 volt, I-nya adalah 10 miliampere. Oh ya, ini tadi miliampere ya, bukan ampere, miliampere. Oke. Nah, maka untuk menghitung ini, menentukan nilai E2, kita harus mendapatkan dua persamaan dari dua kasus yang kita dapatkan tadi. Kita masukkan langsung ya angkanya. Pada kasus yang pertama, E1-nya kita ganti 0,5 ditambah E2 sama dengan I-nya berapa? I-nya adalah 5 dikali R per 2. Nah, ini kita sebut sebagai pernyataan yang pertama.
Sedangkan pada kasus yang kedua, ini kita punya E1-nya kita ganti jadi 3 ditambah E2 sama dengan I-nya berapa? 10 dikali R per 2. Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini kita bisa coret. Ini 5. Berarti nanti kita punya 3 tambah E2 sama dengan 5. Masih persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah eliminasi dan substitusi dua persamaan tadi. Jadi, ini kita eliminasi. Nah, kalau kita eliminasi, berarti persamaan yang pertama kita kalikan 2. Dan persamaan kedua kita kalikan yang 1 aja ya. Yuk, sekarang kita eliminasi persamaannya. 1, ini ya. Kita kalikan 2 kan, setengah kali 2 1 ditambah E2 kali 2 berarti 2E2. Tunggu, ini salah nulis. Tambah 2E2 sama dengan 5 per 2R dikali 2 berarti jadi 5R. Sedangkan persamaan 2 enggak kita kalikan 1 ya, berarti tetap 3 tambah E2 sama dengan 5R. Oh, ini tuh kurang R-nya ya tadi ya, 5R. Berarti nanti ini kita bisa eliminasi, ini dikurangi, ini 0, ini E2, ini minus 2, positif ya. Berarti E2 nya adalah 2 volt. Nah, kita udah dapat E2 nya adalah 2 volt. Tadi kita udah punya persamaannya adalah VBE itu sama dengan VDC sama dengan V total. Nah, maka V total itu sama dengan E1 tambah E2. Kalau besarnya E1 adalah 0, berarti sama dengan 0 ditambah E2 nya berapa? 2 volt. Maka sama dengan 2 volt. Maka jawabannya 2 volt. Oke, soal terakhir kita akan bahas tentang momentum dan impuls. Soalnya, sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan, benda B. Benda tersebut menumbuk benda A bermasa MB yang diam. Selama menumbuk, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan pada gambar. Nah, pada grafik ini, grafiknya adalah grafik F kali delta T, sehingga ini itu sebenarnya menunjukkan impuls. Nah, ini adalah gaya interaksi benda B. Berarti ini kita katakan ini adalah impuls benda B. Impuls benda B itu adalah F dikali delta T. Nah, karena dia bentuknya adalah luas, berarti ini kita kalikan setengah. Jadi, impuls secara umum itu impuls, kalau kita katakan impuls itu sama dengan F dikali delta T. Kalau dia bentuknya grafik, maka kita bisa hitung dia sebagai luas grafik. Jadi ini sama dengan luas grafik. Nah, luas grafiknya apa? F delta T per 2. Nah, dengan konsep kekekalan momentum, kita punya P sebelum tumbukan itu sama dengan P sesudah tumbukan. Nah, maka kalau kita tulis persamaannya, ini P sama dengan P aksen. Gambarnya kayak gini ya. Ini ada dua benda. Ini kita sebut dia sebagai MA, ini kita sebut sebagai MB, ini MA, ini MB. Persamaannya ini adalah MA kali VA tambah MB kali VB, MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Nah, kita kumpulkan yang VA sama VA, VB sama VB. Berarti MA VA min MA VA aksen sama dengan MB VB aksen min MB VB. Nah, untuk yang
MAVA sama MBVB ini adalah kondisi awal masing-masing benda ya. Sehingga kita bisa bikin lebih sederhana lagi. Yang ini kita tulis MB VB aksen min VB, sedangkan ini adalah tetap ya MA karena dia kecepatan A mula-mula. Ini kakak kasih V0 aja ya, min MA kali VA aksen. Massa dikali perubahan kecepatan ini kalau kita hubungkan dengan impuls, jadi M dikali delta VB itu sama dengan impuls. Jadi impuls itu secara umum adalah massa dikali perubahan kecepatan, atau impuls itu disebut dia sebagai delta P. Nah, delta P nya punyanya siapa? Punyanya B. Nah, sedangkan pada grafik kita udah dapatkan nih bahwa impulsnya adalah impuls B. Tadi kita udah punya F kali delta T per 2. Kalau kita gabungkan dengan persamaannya, kita punya MA kali VA0. Ini VA mula-mula ya. Tunggu, ulang ya. Ini ada MA VA0 min MA VA aksennya tadi adalah VA ya. VA aksennya disebut sebagai VA sama dengan ini perubahan momentum dari B atau impulsnya B, F kali delta T per 2. Karena yang mau ditanya VA 0, berarti ini kita pindah ke sana ya, ke kanan. Berarti MA VA 0 MA, tunggu ya, ini adalah MA VA 0 sama dengan MA VA ditambah F kali delta T per 2 ditambah ya. Karena kita pengen tahu VA 0, maka ini kita bagi semua dengan dibagi dengan MA. Berarti hasil akhirnya kita bisa dapatkan VA mula-mula itu sama dengan dibagi MA VA dibagi MA kan tinggal VA ditambah F kali delta T per 2 dibagi MA, berarti 2 MA. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Oke, sekian dari kakak. Sampai ketemu di pembahasan soal yang selanjutnya. Tetap semangat mempersiapkan UTBK di tahun 2020. See you.